Sebuah ambulans mengabadikan detik-detik kecelakaan maut di Tol Cipularang kilometer 92 lajur Bandung, Jakarta. Kamera dashboard ambulans menangkap jelas bagaimana truk muatan karton yang melebihi batas muatan melaju tanpa terlihat mengerem sedikit pun saat menerjang 16 kendaraan di depannya. Menurut polisi, sopir truk tidak melakukan pengereman maksimal dan hal tersebut akan didalami untuk mengetahui apakah sopir gagal rem atau remblong. Jadi setelah kita cek kendaraan tronton yang paling depan tadi, itu kita cek posisi persneling, persneling itu ada di gigi 4. Artinya dengan turunan yang seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Jadi menggunakan rem, ya. Kemungkinan ya bisa gagal rem maupun remblong. Oke. Ya berarti kelalaian pengemudi dan atau sudah, Pak? Belum, nanti kita selidiki, ya. Itu faktanya seperti itu. Sejumlah kendaraan ringsek dan rusak akibat kecelakaan ini. Seorang anak 14 tahun bernama Salsabila mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal saat tiba di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Di rumah sakit tersebut juga dirawat 27 korban luka, termasuk sopir truk kelebihan muatan atau truk odol. Kecelakaan beruntun ini mengingatkan kecelakaan beruntun maut yang terjadi September 2019 tak jauh dari lokasi kecelakaan. Saat itu di kilometer 91, 20 kendaraan bertabrakan di mana 4 diantaranya terbakar dan mengakibatkan 3 orang tewas. Kecelakaan di kilometer 92, tak jauh dari kecelakaan tahun 2019. Kedua kecelakaan itu melibatkan truk-truk kelebihan muatan alias odol atau overdimension overload. Namun, masih saja truk-truk odol berkeliaran di tol dan jalanan, hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan beruntun kembali terjadi dan lagi-lagi nyawa melayang gara-gara kecerobohan tersebut. Untuk mendalami kasus kecelakaan beruntun maut ini, polisi akan segera melakukan analisis kecelakaan lalu lintas atau TAA. TAA baru bisa dilakukan setelah evakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan selesai dilakukan dan tidak ada yang menghalangi kerja polisi saat melakukan TAA. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Tiara Harap, selamat pagi. Pagi, Rivi akhirnya setelah 17 tahun ya nggak siaran sama Rivi, saya pagi ini balik lagi loh sama senior saya ini. Oh, berarti kamu baru sweet 17 dong ya? Tapi kelihatan umurnya dong. Sehat, Di? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa juga harapannya kita doakan selalu dalam kondisi sehat, prima. Dimanapun berada ya. Ya, dan kita juga turut prihatin atas peristiwa yang tadi mengawali kebersamaan kita. Mudah-mudahan korban saat ini selalu diberikan keselamatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 20 lebih ya yang luka-luka. Kendaraan 28 ya. Ya, betul sekali. Dan juga tadi diinformasikan 1 meninggal dunia begitu. Tentu kita harapkan semoga yang saat ini masih dalam perawatan ini kondisinya membaik ya, Vivi ya. Speed recovery ya, harapan kita seperti itu. Baik, seperti biasa di awal kebersamaan kami hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka ke hadapan Anda pemirsa. Lanjut yuk, ini ada kebakaran di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ini menghanguskan 7 rumah warga. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik atau istilahnya sering kita kenal dengan korsleting listrik ya. Jadi detik-detik video amatir saat api menghanguskan rumah salah satu orang warga. Ini tepatnya di lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang. Kebakaran yang terjadi sore kemarin ini membuat panik warga. Ya, pasalnya lokasi kebakaran ini merupakan pemukiman padat penduduk pemirsa. Kencangnya angin membuat api sangat cepat membesar. Dalam kebakaran ini sebanyak 7 rumah panggung milik warga hangus terbakar. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Jambi.
Kobaran api yang dengan cepat menghanguskan rumah yang berbahan kayu. Warga sekitar sempat panik melihat kobaran api yang cukup besar karena lokasi kebakaran di tengah kawasan padat penduduk. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan pendek listrik, lagi-lagi ya hubungan pendek listrik. Karena saat kebakaran pemilik rumah diketahui sedang berada di luar. Dikerahkan sedikitnya 4 unit mobil damkar dari kota Sungai Penuh ke lokasi hingga akhirnya berhasil menjinakkan api. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, ini pohon setinggi kurang lebih 15 meter di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Senin sore kemarin tumbang. 2 kendaraan rusak akibat tertimpa pohon. Video amatir yang menggambarkan pohon tumbang ini, di mana pohon tumbang menimpa 2 kendaraan roda 4. Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah Tangerang Selatan menuju kota Tangerang ini macet. Ya, selain kondisi pohon yang sudah tua, pemirsa, cuaca buruk di wilayah Tangerang ini menjadi faktor tumbangnya pohon jenis waru. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut. Ya, kita ke informasi lain ya. Diduga akibat kecanduan judi online, seorang penjual roti keliling di Denpasar, Bali, tega membunuh temannya sendiri. Korban ditemukan di bantaran sungai dan tak butuh waktu lama bagi petugas kepolisian untuk menangkap pelaku. Diketahui pemirsa, pelaku melakukan aksinya karena diduga korban sempat meminta pelaku mengembalikan motornya yang telah dijual usai uang hasil penjualan motornya habis karena tersangka kalah bermain judi online. Tak terima atas perilaku korban yang menagih motornya, tersangka pun kemudian menghabisi atau menganiaya korban ya dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, diantaranya motor korban yang sempat dijual tersangka, pakaian dan juga ponsel milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara karena melakukan pembunuhan yang diketahui sudah direncanakan sebelumnya. Pemirsa, kami sudah membuka rangkaian informasi ya di awal kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bagi Anda yang mengawali aktivitas hari ini ya Tiara ya, ada baiknya kita juga pandu nih dengan laporan teman-teman dari NTMC Polri. Sudah ada Ibda Syahara yang berada di kawasan Jakarta Timur nih. Di mana nih Ibda Syahara posisinya? Silakan laporannya. Ya baik, terima kasih Tiara dan juga Arif Adil, dan selamat pagi pemirsa, dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya dari kawasan Simpang PGC Trilitan, Jakarta Timur, yang mana dapat kita bersama bahwasanya untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai, namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada pagi hari ini juga terpantau ramai. Sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 50 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak pejalan kaki. Begitu juga saudara, dari arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang Uki yang akan menuju ke arah Kramat Jati pada pagi hari ini juga terpantau ramai. Hal yang sama juga terjadi ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 150 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada
mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Dan untuk saat ini di kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya bagi Anda para pengguna jalan roda 2, agar untuk selalu menggunakan helm yang bersender SNI dan tetap untuk selalu berada pada lajur Anda dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian pemirsa, untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim, pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap berwaspada serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan tegas kami di lapangan. Kami juga mengingatkan bagi Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda. Kemudian pemirsa, berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 20 luka berat dan 285 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut sebanyak 35,2% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan juga mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lintas serta arahan tegas kami di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran seputar kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syura melaporkan, kembali ke studio, silahkan. Baik, terima kasih Ibda Syahara dan juga rekan-rekan NTMC Polri melaporkan bagaimana kemudian ini situasi lalu lintas di sekitaran Cililitan, Jakarta Timur. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Washington DC, Amerika Serikat untuk kunjungan kenegaraan. Informasinya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat dalam rangkaian lawatan kepresidenan ke sejumlah negara sahabat. Presiden Prabowo mendarat di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Minggu sore waktu setempat. Di Amerika, Presiden Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Selasa waktu Washington DC. Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha-pengusaha untuk membahas persoalan investasi. Di Washington DC, kedatangan Presiden Prabowo disambut pejabat kepala protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenweig, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kamala Shirin Lakdir. Kunjungan ke Amerika Serikat merupakan kunjungan kenegaraan kedua setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam rangkaian lawatan Presiden, China menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo. Di China, Prabowo bertemu dengan PM Xi Jinping. Dari Washington DC, Fatima Alpar, TV One mengabarkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, melakukan panggilan telepon kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Trump. Momen tersebut diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya. Dan berikut percakapan antara Presiden Prabowo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir.
anytime you want. But great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir. Very good. The English. All my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place, in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Jadi kalau kita ngelihat ya, cara komunikasi Presiden Republik Subianto dengan Presiden terpilih Donald Trump Amerika Serikat sudah cair banget, sudah kayak hubungan emosionalnya udah kayak dekat banget gitu. Tinggal nunggu waktu ketemunya aja tuh, Tinggal nunggu waktu ketemunya lagi. Dan juga kita flashback ke belakang nih, ya, ketika bertemu juga dengan Xi Jinping di China juga. Sebelumnya ya, udah dekat juga. Betul. Ini Indonesia nih itu sinyal baik untuk Indonesia ya, Rivi ya. Itu dia makanya. Ya, setelah dilantik, dua negara itulah yang kemudian ini dikunjungi oleh Presiden Prabowo ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kadin Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Kamar Dagang Amerika Serikat, US Chamber of Commerce, membahas isu-isu terkini untuk memperkuat hubungan kerjasama. Di sela-sela agenda mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo di Amerika Serikat, Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri berkesempatan mengadakan pertemuan bilateral dengan US Chamber of Commerce atau USCC, Kamar Dagang AS. Bertempat di kantor pusat USCC yang lokasinya tepat di depan Gedung Putih, Anindya Bakri bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri James Riyadi saling bertukar pikiran membahas sejumlah isu penting terkait perkembangan di tanah air. Pertemuan yang berlangsung pada Senin 11 November dan berlangsung lebih dari 1 jam tersebut juga membicarakan sejumlah potensi dan peluang kerjasama pasca dilantiknya Presiden Prabowo. Jadi pertama-tama tadi kita bertemu dengan US Chamber of Commerce, jadi ekuivalen Kadinnya di Amerika. Tempatnya saja di depan White House, jadi benar-benar ini suatu organisasi profesional yang membela kepentingan dunia usaha. Nah, jadi di sini tadi kita bicara banyak hal. Yang pertama tadi kita bicara mengenai food security, kedua energy security, yang ketiga juga bicara mengenai rumah murah housing. Dan juga tadi kita bicara mengenai bagaimana relasi Amerika dan Cina dan di mana peran Indonesia untuk bisa tentunya melanjutkan apa yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu relokasi beberapa pabrik misalnya dari Cina ke Indonesia. Atau tadi juga disampaikan bahwa dari dunia usaha di Amerika ingin sekali masuk ke Indonesia
tapi juga diperlukan suatu ekosistem yang baik, supply chain yang membuat orang jadi nyaman. Isu-isu yang selalu dikedepankan itu sama, mengenai kepastian hukum, tenaga kerja, dan juga ini kepastian daripada dunia usaha untuk melanjutkan usahanya di Indonesia, terutama untuk foreign direct investment dan lain-lain. Jadi saya lihat ini adalah suatu bukti konkret bahwa Kadin Indonesia harus selalu bekerjasama dengan Kadin di luar negeri untuk membuka pasar, meningkatkan investasi, membuka juga kemampuan untuk ekspor. Hal-hal inilah yang selalu dibutuhkan di Indonesia, dan inilah yang kami coba buka berbarengan dengan jalannya G2G atau kunjungan Pak Prabowo kepada Pak Presiden Biden. Dari informasi seputar agenda ya kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan juga Kadin ini, kita kembali lagi ke tanah air dan kembali kita nanti akan menginformasikan seputar kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 92 yang mengakibatkan 1 orang tewas dan juga 28 lainnya juga terluka ya. Ini seperti apa situasi terbaru dari kilometer 92 tol Cipularang? Kami hadirkan laporan langsungnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami akan kembali. Sesosok mayat wanita yang belum diketahui identitasnya ditemukan tergeletak di tengah jalan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dengan kondisi terbungkus kasur. Warga di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tersebut dan diketahui kondisinya sudah cukup mengenaskan. Dalam video yang direkam warga menggambarkan jasad wanita ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan juga mengeluarkan bau busuk dari dalam kasur yang memang teronggok di pinggir jalan. Warga menyebutkan sebelum ditemukan terlihat seorang yang dicurigai sebagai pelaku yang diduga pembunuhan sedang membawa bungkusan besar di sekitar lokasi kejadian. Dari keterangan warga, polisi telah mengantongi nama yang sudah mengerucut ke salah satu nama maksud kami, dan saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengungkapan kasus tersebut. Ya pemirsa, kendaraan yang kemarin terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat tadi malam mulai dipindahkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Petugas dari pengelola tol dan kepolisian menurunkan alat besar ekskavator untuk membersihkan kardus-kardus yang berserakan di badan jalan. Selain ekskavator, petugas juga menggerakkan mobil besar multifungsi atau Sikomo untuk mempermudah proses evakuasi kendaraan truk tronton yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun ini. Truk tronton yang melintang di badan jalan ini ditarik menggunakan alat berat dan diderek ke full derek Jatiluhur. Bagaimana situasi pada pagi hari ini di tol Cipularang, persisnya di TKP kilometer 92. Rekan kami kontributor Agung Prasetyo sudah berada di lokasi. Agung, informasi laporan pandangan mata Anda pada pagi hari ini seperti apa, Agung? Ya, terima kasih Arif Fadil, juga pemirsa. Informasi terbaru di lokasi kejadian kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 orang yang terjadi pada sore kemarin sekitar pukul 15. Memang saat ini di ruas tol Cipularang kilometer 92 pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat beserta Polres Purwakarta akan melakukan olah TKP kejadian, yang mana olah TKP ini memang saat ini pihak kepolisian masih bersiap-siap untuk melakukan olah TKP, yang mana yang telah dilakukan persiapannya diantaranya memang pihak kepolisian sudah memasang trafficon untuk trafficon dari kilometer 93 sampai kilometer 91 untuk mengurai ataupun memperlambat arus laju kendaraan agar di turunan ini para pengendara melaju dengan kecepatan lambat, yang mana selain itu juga untuk laju kendaraan dibagi
dua lajur, para pengendara hanya dapat menggunakan lajur lambat dan lajur cepat. Selain itu juga untuk lajur lambat sendiri atau di lajur tengahnya ini nantinya akan digunakan untuk olah TKP. Dan olah TKP sendiri memang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi, namun hingga saat ini dari pihak kepolisian masih melakukan persiapan yang mana nantinya pada saat olah TKP pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Informasi yang kami dapatkan akan memberlakukan sistem buka tutup ruas tol Purbalenyi, terutama ini dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta akan sementara dialihkan menuju ke gerbang tol Cikamuning atau dikeluarkan di kilometer 116 untuk memperlancar berjalannya olah TKP, karena memang mengingat lokasi kejadian ini merupakan di jalanan menurun sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga olah TKP ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang terjadi pada hari kemarin, dan dari hasil olah TKP ini akan disinkronkan dengan keterangan saksi termasuk keterangan dari sopir truk tronton, dan nantinya juga akan disinkronkan dengan CCTV yang ada di tol Purbalenyi ini serta dari rekaman dashcam yang ada di pengendara. Dan dapat kami informasikan memang pada malam tadi Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian ini, yang mana ditemukan adanya di truk tronton ini gigi terakhir atau persneling ada di posisi gigi 4, dan di picu memang ada kegagalan pengereman ataupun diduga remblong pada truk tronton yang bermuatan kardus ini, sehingga menabrak beberapa kendaraan lainnya yang sedang terjadi kepadatan ataupun kemacetan akibat adanya perbaikan jalan di sekitar kilometer 91. Dan akibat dari kecelakaan beruntun ini melibatkan 17 kendaraan, dan korban yang dibawa ke rumah sakit sebanyak 28 orang dan meninggal 1 orang. Dan untuk kasusnya hingga saat ini masih didalami pihak kepolisian Satlantas Polres Purwakarta. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di lokasi kejadian kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang. Adik. Baik, kita akan nantikan ya tentunya seperti apa kemudian ini jalannya olah TKP yang akan berlangsung sesaat lagi. Terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tersangka kasus mega skandal judi online terus menyeret banyak pihak oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Yang terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka baru. Informasinya akan kami hadirkan dalam dialog sesaat lagi. Tersangka kasus mega skandal judi online terus menyeret banyak pihak oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Yang terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus skandal judi online berinisial DM dan MN. Keduanya ditangkap di luar negeri dan dibawa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 10 November kemarin. Masing-masing pelaku memiliki peran penting, seperti peran yang dilakukan kedua tersangka DM dan MN yang ditangkap. Jika MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi online dengan para tersangka oknum dari Komdigi, hingga bertugas menyetorkan uang dan menyerahkan list website untuk dijaga websitenya agar tidak diblokir. Tersangka DM berperan membantu menampung uang hasil dari kejahatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita uang tunai sejumlah 300 juta rupiah dan rekening berisi 2,8 miliar rupiah. Hingga saat ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang sipil. Total 17 orang sudah ditangkap, sementara 1 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas, benarkah tersangka kasus mega skandal judi online hanya berhenti di mereka?
Atau justru pihak kepolisian masih mengejar sang dalang utamanya? Tim TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kita langsung saja bahas ya. Nih kalau ibaratnya iklan pipa, mungkin pemirsa masih ingat kan istilahnya, jinglenya kan ya, di mana air mengalir sampai jauh Itu gitu. dia. Nah apalagi ada angka-angka 2,8 M, ya kan, 300 dan lain sebagainya. Dua tersangka yang sudah buron juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Coba kita ulas ya. Lengkap nih narasumber kita nih Tiara nih pagi ini nih. Betul sekali. Kita langsung sapa ya, Rivi dan juga pemirsa. Sudah ada dosen saya ini. Oh ya, berapa langsung dirot ya? Dari ujung dulu ini Rivi. Tapi di sini kami harus menyebutkan mantan staf ahli Menkominfo ya. Ya. Prof. Henry Subiakto, selamat pagi. Pagi Prof, sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Penuh semangat Prof nih kalau diundang ini. Ada mahasiswi saya. Jadi segen nanya-nanya ntar Rivi ya. Oke, selanjutnya ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, sehat, Bang Saur ya? Bang. Alhamdulillah kami. Maksud bintang 5 ini apa bintang nih Bang? 5, pokoknya daulat rakyat. Ibu Ida aja bintang 2 loh Bang. 2 dia masih, jauh. Ini 5 rakyat punya, Laskar Daulat Rakyat. Luar biasa. Rakyat yang berdaulat. Oke, selanjutnya Ibu Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnama Sasi, anggota Kompolnas Republik Indonesia. Sehat ya Ibu ya? Bu. Sehat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Saya ke Prof Henry ya terlebih dahulu ya. Silakan. Anda kan mungkin agak ragu mau ragu-ragu, mikir-mikir. Prof, 2 ini sudah ditangkap di Malaysia ya Prof ya. Nah disebut-sebut katanya 2 ini memang yang mengatur lah, termasuk juga memasok ke bandarnya dan juga mengatur di dalam internal institusi kementerian ini gitu kan. Nah pertanyaan saya gini aja dulu, kenal nggak Prof dengan 2 orang ini? Saya tidak kenal. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali tidak kenal. Karena ini anak-anak baru. Boleh dikatakan anak baru yang belum in touch dengan saya 15 tahun di Kementerian Kominfo itu. Artinya kalau dia lama saya pasti berinteraksi, dan saya terakhir di kementerian itu tahun 2022. Jadi masih juga tidak terlalu lama kan. Nah, pekerjaan dari tim yang sekarang pada ditangkepin ini itu sebenarnya kalau menurut peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 itu mereka memiliki tugas, satu adalah meng-crawling apa saja yang namanya konten-konten yang melanggar perundang-undangan, termasuk judi online. Tapi sebenarnya tidak hanya judi online, tapi kan selalu yang dibahas pornografi. Bahkan yang lebih berbahaya lagi itu adalah penipuan online yang sekarang korbannya juga banyak sekali. Cuman kan media kan belum tertarik, kalau belum ada korban besar kan belum tertarik. Nah itu mereka meng-crawling. Setelah meng-crawling ya, maka lalu hasil crawlingnya itu diberikan kepada tim administrasi kan, makanya kan ada operator, ada tim administrasi, admin. Ini kita bicara alur ya? Alur nih. Adminnya itu yang kemudian kirim email kepada ISP. Jadi Kominfo itu tidak blokir, tapi dia hanya mengirim email kepada ISP. Yang blokir adalah ISP yang ada jumlahnya sekitar 1.500-an di Indonesia. Tapi ada yang besar-besar. ISP yang besar-besar yang dari Jakarta itu sangat besar. Mereka ini bukan pegawai? ISP kan perusahaan-perusahaan. Jadi yang blokir itu perusahaan-perusahaan. Dia perusahaan internet service provider. Jadi yang blokir bukan Kominfo. Kominfo nggak bisa blokir internet. Lewat apa? Lewat surat email. Nah di situ diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2020 itu 1 kali 24 jam harus sudah diblokir. Nah, jadi apa? Ini setelah di-crawling, data diberikan kepada tim administrasi untuk diserahkan kepada ISP ini. Jadi ISP inilah yang kemudian menerima bayaran untuk dibuka kembali situs-situ, begitu? ISP ini yang kemudian punya teknologinya, karena dia internetnya kan lewat ISP. Dia yang memblokir. Jadi kalau misalnya ada masalah, memblokir kan membuka juga kan, berarti kan? Bisa juga membuka. Kan prakteknya seperti itu kan prakteknya kan? Ya bisa seperti itu, bisa dibuka, bisa tidak. Nah ini semuanya kan begitu. Nah, makanya ini sebenarnya bisa ditelusuri nih dari email-email yang kepada ISP ini apa saja yang ada nggak judi online yang sudah masuk ke dalam crawling, list crawlingnya ternyata tidak dikirimkan emailnya kepada sana dan tidak juga diblokir gitu kan. Tapi pemerintah dalam hal ini kementerian ini mengetahui nggak ketika memang ada pemblokiran dan ada juga pembukaan situs blokir itu gitu? Iya harusnya tahu karena ini kan sebenarnya amanah undang-undang. Harusnya tahu. Ini amanah undang-undang. Ya, ini amanah undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A bahwa pemerintah wajib mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Meskipun tangannya bukan pemerintah loh ya.
Pemerintah, menteri itu pemerintah, presiden itu pemerintah, yang menteri pemerintah, yang diberi amanah undang-undang kan menteri atau presiden. Artinya menteri yang menunjuk ISP ini untuk melakukan hal tersebut. Mekanisme itu yang menunjuk adalah menteri, makanya menteri ini harus tahu dan bertanggung jawab karena amanah undang-undang. Jadi kalau sekarang kacau balau seperti ini ya karena kapasitas menterinya yang nggak paham. Atau tidak melaksanakan sebagaimana yang sudah dibuat permennya tahun 2020. Cara-caranya dan sebagainya. Termasuk target-targetnya, Prof. Artinya kayak satu hari itu harus ditargetkan berapa banyak begitu? Oh, targetnya enggak. Kalau targetnya enggak. Karena itu tergantung dari mesin crawling kan. Ya, dicari itu jumlahnya berapa, kemudian disuratkan dibuat email. Jadi sebenarnya mana yang diblokir dan mana yang tidak itu ada emailnya. Ada emailnya. Karena bukan pemerintah yang blokir, tapi pemerintah menyuruh ISP-ISP mewajibkan ISP-ISP yang blokir lewat email. Artinya di bawah kendali pemerintah. Di bawah kendali pemerintah. Tapi juga bisa juga ada ya kemungkinan begini loh. ISP ini juga bisa main. Itu yang saya pertanyaan tadi, Pak. Ada celah di sana ya, Prof ya? Karena banyak juga dulu ya, zaman saya itu yang pornografi itu nggak diblokir sama ISP supaya ISP-nya laku. Oh, kalau pakai ISP ini bisa lihat pornografi, pakai ISP ini tidak. Dulu pornografi seperti itu. Nah, kalau judi online seperti apa? Ini yang harus dibongkar. Prof melihatnya ini hanya murni permainan ISP saja atau memang ini ada murni ada pihak yang mengetahui ISP, ini mekanisme yang melibatkan yang semua terstruktur dicari, dan ya terstruktur itu artinya ini mekanisme yang dibuat sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2020. Celahnya di situ. Di situ harus dicoba ditelusuri ke bawah. Baik. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas yang bertanggung jawab adalah menteri. Baik. Saya ke Bang Saur deh. Bang Saur, ini kan masalah tahunan ya Bang Saur ya. Nggak selesai-selesai kalau kita lihat bertahun-tahun juga pemerintah mencari cara begitu untuk memberantas, tapi buktinya sampai saat ini bahkan orang yang berada di dalamnya ini terlibat. Pandangan Anda seperti apa? Mari kita lihat kan korban daripada judi online ini kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta. Dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu. Ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, mundur saya. Saya mundur, tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang semua Kapolda, semua bintang-bintang utama DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani mundur. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi. Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK. Mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu yang lu mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali. Kalau satu orang kan yang modul 10.000. Berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi,
Sekarang udah 90% uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah oleh karena itu kita fair kepada kawan-kawan saya penjudi. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan ini. Jadi harus ada revolusioner, tetapi harus dimulai dari aparat penegak hukum. Siapa backingnya ini? Sudah ditunjukkan oleh aparat penegak hukum Bang Saur dengan memburunya sampai ke Malaysia, Bang. Belas, itu adalah Kominfo. Tetapi sekarang itu pencegahan. Nah, lebih penting penindakan. Penindakan itu teman-teman kepolisian. Makanya saya bilang sama Kabar Eskrim, saya kenal Pak Eskrim bagus. Dia tidak punya sejarah. Tetapi dia akan bisa diragukan kalau dia juga tidak seperti pesan daripada Presiden. Harus diusut tuntas. Mulai dulu rumah-rumah kita ini bersih, nggak mungkin. Sapu kotor, menyapu lantai supaya bersih. Harus sapu bersih untuk menyapu lantai yang bersih. Kalau tidak, akan kita cerita lagi begini. Sapu penindakan sekarang sudah bersih atau ada kotornya? Nah, itu yang kita bilang, kok tahun ke tahun naik terus. Berarti penindakannya nggak ada. Penindakannya tidak ada. Nggak ada. Yang 5 misalnya nama yang kemarin disebutkan oleh Budi Ari itu, yang orang jadi bandarnya sekarang ini jadi begini. Bukan 5, 16. Jadi lari gitu loh. Itu kan udah dikonfirmasi lagi sama Benny Ramdhani. Dia bilang, coba bandar ini kita mulai dari atas holistik sehingga betul-betul ini diputus bandarnya, pasti ini bisa kita tindak. Gitu loh, Pak. Penindakannya yang dinilai lemah. Betul. Komentar Anda, Bu Ida. Dari Kompolnas ya, begini. Terima kasih. Kompolnas itu dibangun untuk memberikan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri ini berkinerjanya baik, kemudian mampu menjadi kepolisian yang profesional dan tentu saja kemandirian dia. Nah, berkenaan dengan judi online ini, saya rasa tidak, Bang Saud, kita juga di Polri itu sudah memberikan sejak tahun 2020 itu sudah terdata banyak yang sudah dilakukan penindakan oleh Polri. Tapi masifnya ada di sekarang ini. Mungkin Pak Presiden melihat fenomena saat ini yang segitu mengkhawatirkan, sehingga Pak Presiden melalui Astacitanya, kemudian di 17 programnya, itu memerintahkan Kapolri sebagai leading sektornya. Dan penekanan di situ ya? Ya, itu leading sektornya adalah Polri untuk penanganan judi online, narkoba, kemudian kasus-kasus cyber, kemudian nanti korupsi, dan termasuk di dalamnya nanti dalam waktu dekat kita ada pilkada. Nah, itu adalah sudah diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Kapolri. Oleh karena itu tadi Pak Kapolri menyampaikan komitmennya luar tinggi sekali. Kalau ada keterlibatan saya, nah itulah komitmennya sampai harus keluar itu. Berarti dia sudah memberikan sinyal dong, Bu. Berarti begitu maksudnya? Ya, karena Pak Presiden sudah memerintahkan itu kepada Kapolri. Nah, tanpa pandang bulu gitu ya? Ya, beliau kan ini kitabnya kan sama ini. Benar nggak Pak Saud? Kitabnya sama. Artinya apa? Implementasi dari kitab ini ya tidak ada yang namanya tebang pilih, kan begitu. Siapapun itu, termasuk anggota Polri, TNI atau siapa. Nah, karena ini korbannya sudah semakin banyak. Tapi apresiasi juga bahwa Polri sudah sangat masif untuk yang terakhir-terakhir ini untuk membangun negeri ini, sehingga masyarakatnya, negara ini menjadi kuat dan akhirnya adalah sejahtera. Nah, tugas kami Kompolnas ini mengawasi apakah yang sudah dilakukan Polri itu proper, profesional, apakah masih ada yang perlu diberikan masukan kepada Polri, ini loh yang belum dilakukan. Nah, sejauh ini masukan dari Kompolnas sendiri apa? Ya, kami mempunyai des yang bersinergi dengan Polri untuk mengatasi permasalahan judi online ini, sehingga kami bisa melihat, mengetahui, menganalisis apa yang sudah dilakukan Polri selama ini untuk penanganan judi online ini. Dalam fungsi pengawasannya Kompolnas, Bu, apakah juga ditemukan bahwa saat ini, meskipun kita apresiasi ya, Bu, sampai ke Malaysia diburunya begitu ya, tapi adakah ditemukan dari institusi ini bahwa agak sedikit kewalahan ketika ingin menjangkau level-level pucuk, nah dari kasus judi online ini begitu? Ya, semuanya ini lagi berproses ya.
Tapi saya rasa kalau sudah Pak Presiden sudah menyampaikan seperti itu, Kapolri sudah berkomitmen, insya Allah nyatanya bisa sampai ngejar sampai ke Malaysia. Artinya apa itu? Sinyal-sinyal itu berarti memang Pak Kapolri komitnya luar biasa, beliau akan menembus itu, nyatanya sampai menyampaikan seperti itu. Tidak baru sekarang saja, Bu Ida. Kalau tadi Bang Saur mengatakan ini bahkan angkanya meningkat begitu. Nah, sebenarnya kendalanya ada di mana kalau memang backing kuatkah mungkin? Mungkin loh, Bu, saya aja bertanya gitu. Ya, nanti ditanyakan ke Polri itu. Tapi Kompolnas melihat adakah temuan-temuan seperti itu gitu? Kami selama ini masih melihat bahwa kondisi ini ya masih on the track lah yang dilakukan Polri. Dan kami terus mengawasi ini, artinya bahasa mengawasi itu adalah mulai dari koordinasi, mulai dari sinergitas, sampai kepada kegiatan-kegiatan yang memang kalau memang melihatkan anggota Polri, ya sudah kita. Dan kebanyakan juga anggota Polri juga korban. Iya, dari data yang tadi disebut. Betul, juga korban juga. Dari anggota TNI juga sebagian korban, sehingga rumah tangganya rusak. Bahkan kejadian yang kemarin di Jombang seperti itu. Nah, itu juga bagian dari mereka adalah bagian dari korban itu juga. Bang Saur ditahan dulu Bang ya, kita jeda dulu tapi Bang. Nah, minum dulu tehnya dulu Bang. Prof juga ya, Prof. Udah banyak. Bisa jeda, kami akan kembali. Cuman kepala busuknya itu yang belum itu. Nah, itulah aku tanya tadi Bang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Henry. Prof. Henry, ini kan banyak sekali kemudahan-kemudahan ya kalau kita lihat berkaitan dengan judi online itu sendiri yang pada akhirnya ini juga menyebabkan banyaknya korban atau pengguna gitu ya katakanlah. Nah, dulu Kominfo ini seperti apa? Ibaratnya menyortir itu semua agar bisa dipisahkan, ini yang akan diblokir dan ini yang tidak. Itu seperti apa? Karena kan perbedaannya tipis sekali. Ya memang hampir sama ya. Dulu juga ada tim seperti ini, cuman kalau era Presiden SBY, saya harus ngomong ya, Presiden SBY itu masih ada tim yang melibatkan masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari PWI, ada dari LSM untuk ikut di dalam konteks list tadi, yang itu ini bener-bener judi atau tidak misalnya begitu. Atau ini kan mohon maaf, kan ini sebenarnya bukan hanya untuk judi, tapi juga untuk konten radikal, untuk untuk pornografi, hoax yang memprovokasi. Nah, ini kan perlu ahlinya. Kominfo itu kan bukan ahli. Bukan ahli tentang artinya pelibatan diperlukan. Iya, Kominfo itu hanya sebagai eksekutor. Tapi harus ahlinya yang menentukan kan begitu kan. Nah, sekarang kan ada ahlinya juga. Sekarang ZAMNDN itu ahli IT. Ini kesalahan menterinya menganggap bahwa ahli IT itu ahli tentang konten. Enggak, ini bukan organisasi keagamaan, bukan. Sekarang coba Anda cari, itu masih banyak kemungkinan muncul ya game-game yang dekat sekali dengan judi. Dan itu ada di Play Store. Di Play Store-nya Google kan ada. Gitu kan? Nah, kalau konteksnya seperti itu, artinya bukan salah ISP dong dalam hal ini kan. Kalau Play Store, App Store itu tidak bisa diblokir sama ISP. Konten-konten yang ada di platform-platform global tidak bisa diblokir oleh ISP. Lantas? Kalau diblokir keseluruhan. Ya lantas kalau kayak gitu siapa dong yang harus Ya, itulah makanya kenapa saya mengatakan Indonesia tidak punya kedaulatan digital. Karena Indonesia ini memang harus dekat dengan Google, harus punya daya tawar. Google kalau tidak mau mengikuti tata nilai, regulasi, norma yang ada di Indonesia, dia harus didenda. Itu di Eropa seperti itu. Jadi di Eropa itu kan mereka juga kita punya... belum mampu, Prof, itu. Karena apa? Karena negara kita ini hanya gede di dalam negeri. Kita ngomong kita besar, negara besar. Tapi tidak mampu mengajak negara-negara tetangga kita. Kalau di Uni Eropa, 27 negara itu bekerja sama untuk melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa yang 27 negara. 440 juta itu yang dilindungi. Sehingga Play Store ataupun apapun dari Amerika kalau nggak mengikuti regulasi Uni Eropa didenda atau tidak boleh masuk. Nah, Indonesia enggak. Pemerintah kita artinya sudah tahu kalau sebenarnya ada platform yang bisa digunakan judi online begitu ya di Play Store maupun juga App Store, tapi tidak bisa mengupayakan apapun gitu, artinya sudah tahu mungkin tapi nggak bisa ada yang tahu, mungkin juga tidak tahu. Karena apa? Karena kadang-kala ya mungkin bukan pemain judi ya, gitu ya kan, gitu yang pertama. Kenapa nunjukkan ke situ ya? Ya kan tahu. Yang kedua adalah bahwa mohon maaf ya, sebagian besar pemerintah itu kan
sebenarnya baby boomers atau ya dekat usianya segitu yang tidak mengikuti perkembangan persoalan digital ini secara intensif. Ya begitu. Padahal ini persoalan-persoalan yang besar. Nah, anak-anak muda biasanya yang tahu, gitu kan. Makanya sampai dia mikir bahwa ini yang harus menepis tuh anak-anak muda, timnya juga anak-anak muda. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya harus ada kontrol yang sangat kuat dan harus amanah undang-undang itu jangan langsung ditelimpahkan kepada anak-anak muda yang belum punya integritas. Yang sekarang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi, mohon maaf, ini kesalahan menteri. Baik, poinnya karena nggak punya kapasitas dia. Poinnya di situ ya. Ini Bang Saur, Prof Henry ini tadi di awal dialog kita mengatakan ya, hampir belasan hingga puluhan tahun berada di institusi ini, begitu ya, Prof ya. Nah, kalau Bang Saur yang setengah kehidupan Abang ini mungkin ada di dunia praktek segala tindak pidana korupsi begitu. Gampang nggak sih Bang mengusut peta aliran ini? Kalau udah jelas ada aliran ini ke sini di sini kan tinggal diungkap, tinggal diberesin berarti. Masalahnya di mana gitu ya? Saya mulai disclaimer dulu karena Prof lihat wajah saya. Wajah memang kriminal. Bukan Pak. Enggak. Tapi belum pernah main judi online. Saya disclaimer dulu ya, Prof. Tenang aja, Prof. Jadi saya akan disclaimer. Jadi saya bayangkan gini loh, saya tanpa mendramatisasi. Kalau di Amerika Latin kartel itu sudah menguasai pemerintah, terus terang ini kan sudah 10-an tahun nih. Cuman di Amerika Latin barangnya kan kelihatan tangible. Itu adalah narkoba gitu loh. Jadi kelihatan sekali ada tembak-menembak. Bedanya kita intangible di dunia maya. Jadi kelihatannya nggak serem. Tapi korbannya Fadil begitu mengerikan. Bahkan hingga anak-anak saat Nah, oleh karena itu yang saya bilang. Oleh karena itu menurut saya ini juga tidak lagi kalau Presiden bilang kan, mengutip juga ini dari Pak Sigit. Kalau ikan busuk mulai dari kepalanya. Kemudian di-quote juga oleh Presiden ini. Saya ingat tuh dulu Pak Sigit dalam presisi ini. Kalau mau menindak kepalanya busuk baru anak buahnya. Oleh karena itu menurut saya karena ini sudah darurat, karena pasti ada pemain yang melindungi ini kuat sekali. Saya juga minta harus holistik. Barangkali karena ada 70.000 polisi dan tentara, Pak Kapolri itu bareng sama Panglima, ya, mereka duduk bareng. Itu yang saya bilang, tracing dulu dari 70. Kan PPATK, ya, by address, by name. Follow the money, kemana uang ini? Follow the money itu dia. Iya kan, follow the money. Nah, cuman kan problemnya itu saya bilang. Saya bayangkan 2 tahun yang lalu, waktu kasus Sambo yang dipecat. Saya nggak tahu, apakah uangnya tetap mengalir 303. Sambo ketuanya, di atasnya itu masih ada petinggi-petingginya. Nah, yang semua ini pemain polisi-polisi. Nah, oleh karena itu menurut saya kemarin tuh bergetar dengar pidatonya Pak Sigit. Saya hormat sama dia. Tetapi barangkali dia butuh juga dukungan seperti apa dibilang Pak Presiden. Sekarang kita sudah berbarengan tangan. Karena apa? Mungkin ini sudah menggurita. Kalau tidak extraordinary, tahun depan akan kita dengarkan lagi cerita. Anda ingin ini dinaikkan menjadi extraordinary? Udah harus extraordinary. Jadi nggak lagi polisi, tetapi tentara mungkin sudah harus dilibatkan. Tetapi mulai dari dalam. Yang 70.000 itu siapa aja? Kemana uangnya? Kan nggak susah. Itu yang saya bilang bukan. Ya, saya setuju extraordinary. Karena gini. Ini korupsi di era digital itu, di Kominfo ini, seperti yang dilakukan oleh Komdigi sekarang ini. Kalau dulu namanya korupsi itu harus orangnya aktif. Harus aktif, dan keaktifannya itu melanggar undang-undang lalu merugikan negara, kan gitu kan. Sekarang ini orang tidur saja karena nggak kerja, tidak blokir, itu dia dapat duit. Jadi hanya tidur loh, tidak aktif, diem aja itu dapat duit. Nah, inilah makanya lalu menjadi, ini kan berarti kan ada sesuatu konsep baru ini dalam korupsi ini. Jangan pula ditertarik nih yang dengar kita ini, Prof. Hati-hati juga, Prof. Nah, dan itu yang dipekerjakan tadi sekali lagi adalah anak-anak muda juga. Dan korbannya juga anak-anak muda Indonesia. Ya, saya dikit aja, karena memang 24 jam mainnya ya, Prof. Itu yang dibilang tadi. Banyak tahunya Bang ya, Bang. Ilmu dari beliau. Cuma dia karena beliau kan juga men-tracing. Jadinya 24 jam juga kerjanya. Bu Ida, follow the money kata Bang Saur. Ya, mungkinkah kepolisian juga melakukan hal tersebut gitu? Artinya PPATK kan tentu kan sudah by name, by address. Tinggal minta datanya, atau saya rasa mungkin juga data sudah ada di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, begini. Kebijakan sudah diambil di level atas maupun Pak Kapolri sebagai
leading sektornya ini sudah dilakukan dan Pak Kapolri sudah memerintahkan ini. Tentu saja semuanya harus diklarifikasi. Masing-masing follow the money itu kemana? Ini sudah harus di stressing dan saya rasa itu sudah dilakukan oleh Polri. Proses-proses itu dan di Undang-Undang ITE sudah jelas bagaimana cara melakukan pembuktian itu untuk mendapatkan tersangka itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Nah, tugas kami di Kompolnas itu bagaimana ini bisa berjalan dengan baik memantau gitu kan ya? Atau karena kami pengawas fungsionalnya. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Ekspektasi publik ini sangat besar kepada Polri untuk menyelesaikan yang sudah menggurita ini. Sudah jenuh juga. Sudah menggurita ini. Tapi jangan lupa bahwa pencegahan yang ada di Kominfo itu harus juga masif juga dilakukan gitu loh. Jangan polisi sebagai pemadam kebakaran gitu. Kan gitu. Nah, tapi di Polri juga ada kita juga punya yang namanya patroli cyber kita sudah lakukan. Betul. Bahkan itu sudah juga di Polda-Polda juga. Betul. Di Polda. Tidak semua Polda, tetapi memang itu menjadi direktorat tersendiri yang khusus untuk pencegahan itu, sehingga bagi Polri yang sebagai penindakan, tapi juga di backup untuk pencegahannya, sehingga ini tidak hanya masif untuk penegakan hukum, kemudian bahasanya adalah karena sekarang sudah masif semua, akhirnya banyak yang tiarap bahasa tanda petiknya ini. Nah, itu sehingga ya pencegahan harus dilakukan. Tapi kembali tadi menarik Bu Ida mengatakan ekspektasi publik ini memang besar sekali untuk Polri kemudian ini menindak semuanya. Kalau kita berbicara yang atas-atas itu memang sudah menjadi fokus utama begitu ya. Tetapi yang kemarin saya mohon konfirmasi dan juga klarifikasi ya Bu. Karena banyak sekali yang kemudian berkomentar juga, bahkan sesimpel artis aja yang kemudian ini mencoba untuk mempromosikan itu dianggap Polri ini tebang pilih begitu Bu. Ada yang kemudian ini ditindak begitu ya, ada yang kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, ini seperti apa? Komentarnya nanti boleh Bu. Kita jeda dulu ya. Kita iklan dulu ya. Oke. Kami kembali nanti. Tembus Cina sama Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya ke Bu Ida. Bu Ida, seperti apa kemudian ini pihak Kompolnas ya menanggapi bahwa publik ini menilai masih ada sebenarnya tebang pilih dari mungkin penindakan, tidak usah yang atas-atas, tapi sebenarnya mungkin artis-artis yang dianggap untuk mempromosikan ini juga masih dianggap tebang pilih begitu? Begini, kitab undang-undangnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi kemampuan masing-masing penyidik kemudian mungkin belum ditemukan bahwa itu terindikasi kepada judi online karena memang di dalam aturannya seperti itu. Kemudian yang kalau disandingkan dengan yang lainnya, saya pikir anggota Polri itu tahu bagaimana koridornya atau tidak. Kalau memang itu terjadi, menjadi kewajiban kami. Kalau memang terjadi bahwa itu ada tebang pilih di dalamnya, menjadi kewajibannya Kompolnas untuk ini disampaikan bahwa kamu kembalilah ke jalan yang sesuai dengan itu tadi. Ya, itu. Jadi masing-masing penyidik yang mereka lakukan selama ini, lidik-sidiknya mungkin belum bisa terbukti bahwa yang bersangkutan itu memang masuk di dalam koridor judi online. Seperti itu. Jadinya Polda Metro tidak menaikkan kasusnya ini menjadi lebih tinggi sehingga para artis yang tadi disampaikan itu belum masuk di dalamnya, sehingga menjadi kewajiban kami juga dari Kompolnas ini untuk kami sudah pernah menanyakan ini dan memang bahwa belum masuk di dalam koridor judi online seperti itu. Nanti program proses berikutnya nanti akan kami follow up berikutnya. Oke, Bu, Kompolnas juga menemukan nggak ada mungkin indikasi karena kan melihat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Ini kan sedang juga getol ya mengungkap, menyidik kasus judi online. Tapi di satu sisi kejaksaan pun kan juga melakukan yang sama. Nah mungkin ada nggak sih kesulitan yang terjadi di lapangan
Mengingat kejaksaan pun juga bermain overlapping itu penugasan begitu ya. Ya, tadi kan sudah sejak awal kita menyampaikan bahwa kasus judi online ini sudah masif dan mengkhawatirkan negara. Kalau tadi Prof menyampaikan sobat saya ini extraordinary. Artinya kalau sudah extraordinary semua pihak harus terlibat di dalamnya. Semua penegak hukum harus paham ini, semuanya. Dan kalau memang diberi kewenangannya ada pada penegak hukum, kejaksaan punya kewenangan, di Polri punya kewenangan, lakukan itu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa ini harus selesai dalam programnya beliau, ya harus kita dukung bersama-sama. Tapi koordinasi kan Bu dengan antar lembaga kan ini? Kita kan punya CJS itu, Criminal Justice System, yang kemudian ada forum-forumnya di dalamnya. Jadi kalau tujuannya sama untuk melaksanakan arahan Presiden dan arahan dari undang-undang atau di KUHP kita menyampaikan bahwa itu memang bagian dari kriminal yang harus ditegakkan, maka menjadi kewenangan di Polri, juga di Kejaksaan juga ada kewenangannya. Kalau mau bersaing, saya rasa tidaklah kalau bersaing. Tapi ini menjadi pekerjaan bersama, PR bersama. Sekali lagi, kalau bersaing nanti yang tertawa ya mereka-mereka yang masih bebas itu. Tapi sekali lagi penegakan hukum bukan menentukan segalanya. Ini selesai, tetapi kalau di sini di level-level pencegahan ini tidak diselesaikan, juga akan naik lagi. Seperti itu. Saya justru melihat koordinasinya tidak seperti itu. Penegak hukum itu tidak hanya Polri dan Kejaksaan, tapi ada namanya PPNS. Jadi penegak hukum di pegawai negeri sipil itu yang blokir itu penegak hukum. Yang blokir yang sekarang pada ditangkap itu penegak hukum, dia PPNS sebenarnya pimpinannya itu. Artinya sapunya sendiri aja bersih dong. Ketika undang-undang itu mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik, harusnya itu sebelum dipromosikan sama artis dan lain-lain sudah tidak ada. Ketika penegak hukum yang ada di PPNS yang itu tadi bekerja dengan baik, tapi kan ini tidak. Di Play Store masih ada beberapa filter begitu. Berarti penegak hukum yang karena penegak hukum itu tidak untuk semuanya. Kasus itu mungkin tidak perlu koordinasi, Prof. Karena kalau koordinasi buyar semua, nanti nggak ada ditangkap. Tidak bisa juga seperti itu. Karena kalau ini undang-undangnya sama kok, pakai sama-sama pakai KUHP sama pakai undang-undang ITE kok kenapa berbeda? Penegak hukum Polri sama Kejaksaan tuh mencari orangnya, dia menghukum orangnya. Sementara PPNS yang ada di situ adalah konten-kontennya yang melanggar undang-undang harus di take down dulu. Nah, ketika dia ternyata tidak men-take down, lalu masyarakat menganggap bahwa kalau kayak seperti saya akan mengatakan yang ada di online atau di internet itu sudah di take down karena kewajibannya kan memang wajib men-take down pemerintah. Jadi yang salah pemerintah. Nah, pemerintah itu termasuk ada kejaksaan sebenarnya, ada kepolisian. Jadi disitulah sebenarnya problemanya, tidak ada koordinasi, seolah jalan sendiri-sendiri. Yang salah pemerintah, tapi ternyata sekarang pemerintah juga justru gencar menegaskan bahwa ini akan selesai di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Jadi menurut saya perlu keteladanan Fadil dan Tiara. Contoh misalnya teman-teman DPR yang mau membuka ini. Ditanya apakah ada DPR terlibat. Nah, sampai sekarang belum ada tindakan dengan kehormatan daripada DPR untuk buat nama ini. Nah, saya sengaja pakai sebagai laskar daulah rakyat. Kalau tidak dilanjutin ini, saya akan menyambangi DPR sebab nggak masuk dia teriak-teriak sebagai pengawas. Tetapi ketika ketua PPATK, kepala PPATK memberikan nama, tidak ditindaklanjutin. Rakyat bilang, nah lu cuma ngomong doang gitu loh. Nah, seperti kata Jaksa Agung, kalau pimpinannya nyuri, pasti anak buahnya rampok. Itu kata Jaksa Agung. Nah, oleh karena itu saya kira kita mulai keteladanan dari atas, sehingga kita disegani. Kemudian rakyat mengikuti dari teladan. Sebab di Undang-Undang ITE kalau mendistribusikan jelas kok ancamannya 10 tahun dan denda 10 miliar. Tidak tanggung-tanggung, tapi belum pernah sampai sekarang. Ada artis influencer karena papan atas sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Akibatnya ada apa inilah yang kita tonton setiap hari, Fadil dan Tiara. Nah, melalui ini Presiden dan juga Pak Kapolri sudah mengatakan, kalau saya terlibat, besok saya mengundurkan diri.
Tetapi kalau ada anak buah saya nggak berani, ada kemungkinan dia menerima. Ya toh, atau dia takut. Nah ini kan sudah serius. Nah usul saya, misalnya ada Kapolda Metro kan bagus nih. Tapi kalau ada Kapolda di mana-mana yang kelihatannya penindakannya tidak maksimal, copot aja segera sehingga betul-betul kita segera. Setidaknya kemarin sudah dibawa oleh Kapolri ke DPR dan menunjukkan komitmen begitu loh Bang Saud, ya. Misalnya karena daerah ini misalnya cybernya nggak main, segera copot. Sehingga harapan publik itu bisa menjadi. Saya rasa mungkin semua akan bergerak karena kalau nggak bergerak ya Laskar Daulat Rakyatnya akan turun ya. Itu ngeri juga kita kan. Prof, terima kasih ya Prof ya. Terima kasih banyak. Bang Saud terima kasih. Bu Ida terima kasih. Baik. Oke pemirsa, kita akan pantau nanti bagaimana situasi di depan kantor Istana Wakil Presiden ya. Ini terkait dengan lapor Mas Wapres. Usai jeda. Yang kemarin sudah berlaku. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Melalui program ini warga bisa menyampaikan keluhan, saran, atau gagasan langsung ke Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Secara resmi, layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini telah berjalan kemarin, Senin 11 November, dan posko pengaduan dibuat di dalam Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta. Jadi ada dua mekanisme ya, Tiara, yang bisa dilakukan, ya ini melalui nomor WhatsApp, lalu juga datang langsung secara fisik ke Istana Wakil Presiden. Kemarin itu kalau data dari pihak Istana Wakil Presiden ada sekitar 20-an sampai dengan 50 di hari pertama ya. Di hari pertama laporan. Itu yang datang langsung. Betul. Pukul 8 sampai dengan pukul 14. Karena informasinya memang tidak bisa diwakilkan ya. Kalau diwakilkan ini harus menggunakan surat. Begitu. Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan kita kan langsung tes memantau di lapangan dulu seperti apa. Sudah ada rekan kami Syahda di sana. Syahda, selamat pagi Syahda. Ramaikah di situ masyarakat yang berkumpul? Baik, selamat pagi Tiara, Arif, Fadil, dan juga pemirsa. Hari ini tepatnya di kantor Istana Wakil Presiden yang bertempat di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami sudah cukup ramai masyarakat yang memang sudah mulai mengantri dan juga menunggu untuk mengadukan ajuan laporan kepada program yang memang diusung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang bertajuk Lapor Mas Wapres. Tadi kalau kita bisa pantau dari sejak pukul 7 pagi, ini memang antrian dari masyarakat sudah ada dari sejak pagi, namun sejatinya kalau kita bicara soal teknis untuk rangkaian aduan wadah pengaduan laporan ini dibuka dari jam 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk harinya sendiri wadah pengaduan Lapor Mas Wapres ini dibuka dari hari Senin sampai dengan Jumat. Tapi tidak hanya itu pemirsa, selain daripada masyarakat yang memang bisa langsung datang ke Istana Wapres yang bertempat di Kebon Siri Jakarta Pusat, dari program Lapor Mas Wapres ini juga membuka beberapa kanal, salah satunya dari website ataupun nomor WhatsApp yang memang sekiranya sudah tersebar ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila masyarakat Indonesia masih belum mengetahui nomor WhatsApp dari pengaduan Mas Wapres, ini juga bisa melihat langsung di laman Instagram ofisial dari Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Arif, Fadil, Tiara, dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal mekanisme dari bagaimana proses pengaduan ini, nantinya masyarakat memang diarahkan dulu untuk mengajukan pos registrasi, kemudian juga nanti diarahkan ke ruang pengaduan. Selain itu akan diarahkan oleh pihak Setwapres untuk membuat ajuan laporan. Sementara demikian. Baik, Syahda Yustiza, terima kasih laporan langsung Anda. Kita lihat sudah cukup ramai. Ya. Diberikan kursi di bawah tenda juga. Betul. Artinya tidak panas-panasan juga sih gitu ya, gitu kan. Oke. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita di studio. Sudah ada Kang Ujang. Kang Ujang Marudin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Arif, Fadil. Antar Kang Ujang dong soal lapor Mas Wapres, Kang. Kok ternyata masyarakat antusias juga ya untuk memberikan pengaduan ini, Kang Ujang? Ya, sesungguhnya begini, kalau dalam konteks istana itu sesuatu yang baru. Artinya baru pertama. Tapi dalam konteks kepala daerah itu sudah di mana-mana. Sudah terjadi dan dilakukan oleh banyak kepala daerah, termasuk Pak Jokowi ketika menjadi gubernur dulu. Ya, dilakukan Ahok juga ya. Ya, Ahok, kalau juga Ridwan Kamil semua, Anies juga semua melakukan itu. Tapi memang yang harus kita lihat adalah sebenarnya apa sih tujuannya itu? Apakah memang tujuannya mengkoordinasikan semua laporan di istana? Karena kan istana itu banyak tuh, ada Pak Presiden juga, Istana Kepresidenan, ada Pak Wapres juga,
mungkin juga ada kementerian-kementerian yang harus dikoordinasikan. Ini kan menjadi penting. Catatan saya pertama itu. Tumpang tindih Anda melihatnya gitu nanti? Iya, nanti apakah misalkan tadi Pak Presiden tadi punya nggak? Jangan-jangan punya juga. Lalu juga Komdigi juga kan, apakah punya tidak? Setiap kementerian begitu ya? Kementerian juga punya. Nah ini kan harus dikoordinasikan dengan baik. Bagaimana pesan Pak Presiden di waktu-waktu yang lalu pembekalan kan, bagaimana harus berkoordinasi. Nah ini saya lihat kelihatannya koordinasinya tidak ada dalam konteks pembuatan ini. Jadi niatnya bagus, niatnya baik, tapi tidak dikoordinasikan dengan baik. Yang kedua, saya melihat ada percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya nggak tahu apakah ini bentuknya kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, atau kepentingan pribadi. Yang pertama itu saya melihat dulu ketika dilantik langsung belusukan, dan itu memang gaya kepemimpinan Gibran mengikuti pola Pak Jokowi. Yang kedua memanggil menteri-menteri. Jadi dalam konteks kepemimpinan Gibran, saya baru melihat Wapres itu gitu memanggil menteri-menteri, dan sebelumnya nggak pernah manggil. Ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya harus kita gali juga. Ini ada apa gitu sesungguhnya. Mas Gibran berani memanggil menteri. Kalau menurut Anda? Ya pasti ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga membuat pengaduan ini. Nah dalam konteks ini saya sih melihat pengaduannya baik tadi ya. Masyarakat banyak yang datang, masyarakat dibantu, ditolong. Tapi apakah tadi hal-hal yang dilakukan yang saya lihat ya perkembangannya dari mulai dilantik 3 hal tadi, maka bisa jadi bahwa ini kelihatannya ya ada keinginan juga untuk ke depan melaju misalkan. Jadi menabung elektoral juga gitu maksudnya? Kira-kira menabung elektoral, membangun pencitraan diri, dan itu memang tidak bisa dilarang. Tetapi memang yang berbahaya adalah ketika tidak berkoordinasi dengan misalkan presidennya, tidak berkoordinasi dengan kementeriannya, itu yang menjadi catatan saya. Anda melihat itu tapi kurangnya koordinasi begitu dengan mungkin kementerian terkait atau mungkin bahkan Presiden Prabowo Subianto? Ya saya yakin ya, saya menganalisa, ya saya kan banyak juga kenal dengan teman-teman di istana gitu ya, di kementerian juga. Kelihatannya ya mereka juga masih belum tahu gitu kenapa ini ada, kenapa ini dieksekusi gitu. Di saat misalkan Pak Presidennya ada di luar negeri. Nah, oleh karena itu tadi ya bagaimana membangun bangsa itu butuh kebersamaan, memastikan bahwa apa yang dilakukan betul-betul untuk kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kebaikan individu-individu. Menurut Anda menteri-menteri ini harus panik melihat ada lapor Mas Wapres ini atau terbantukan seharusnya? Ya seharusnya gini, ada dua sisi ya. Di satu sisi untuk kepentingan publik, pelayanan itu memang harus pelayanan prima, pelayanan terbaik itu. Tapi di sisi yang lain tadi apakah kepentingannya ini kepentingan bersama gitu, kepentingan istana secara menyeluruh, apakah kepentingan Mas Gibran? Nah ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi girohnya gitu ya, semangat pelayanan. Tapi dalam konteks pengabdian kepada bangsa negara jangan sampai dicurigai ada A, ada B, ada C. Tapi Anda melihatnya nantinya akan seperti apa? Kalau tadi sudah sempat disinggung bisa jadi akan tumpang tindih begitu ya, karena kan setiap kementerian juga pasti punya pengaduannya masing-masing. Kemudian saat ini Wapres juga memfasilitasi. Nantinya akan seperti apa Kang Ujang? Dijawabkan nanti Kang. Kita jeda dulu ya Kang. Kami kembali saat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kang Ujang, kita lanjutin ya. Kalau tadi kan sempat disinggung bahwa ada kemungkinan akan overlap atau tumpang tindih begitu ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan kementerian-kementerian ketika mereka juga punya pengaduan, sementara Wapres juga memfasilitasi begitu? Ya kan sudah diberikan pembekalan oleh Pak Presiden, bahkan 2 kali ya, di Hambalang dan di Magelang. Retreat ya? Itu harus terpadu nih koordinasinya. Jadi bagaimana menteri mengatakan harus koordinasi dengan baik, kebersamaan dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus diterapkan dalam konteks manajemen pemerintahan. Jadi jangan sampai misalkan Wapresnya ke kanan, menteri-menterinya atau presidennya ke kiri. Ini menjadi persoalan. Juga sudah berkali-kali bahkan di acara di Sentul ya kalau nggak salah ya, di hadapan para Forkompinda itu mengatakan yang ada itu kebijakan Pak Prabowo Subianto, kata dia begitu. Iya, saya di belakang layar buktinya kementerian ada yang nggak tahu gitu kan. Ya, saya meyakini bahwa ini akan menjadi problem. Oleh karena itu tadi komunikasi yang dibangun sejatinya komunikasi kebersamaan. Oleh karena itu tadi niatnya baik, ketika tidak dilakukan dengan kebersamaan menjadi problem. Saya sih dalam konteks ini meyakini bahwa ya semua punya kepentingan kan, punya kepentingan. Apalagi ya kita tahu bahwa sama-sama tahu juga semua juga menuju kepada 2029. Kang Ujang melihat Pak Prabowo di Amerika saat ini tahu nggak sih ada kebijakan lapor Mas Wapres ini? Kalau dari aspek kalau saya kelihatan, saya ini tentu subjektif dan prediktif ya sifatnya. Saya meyakini tidak tahu. Tidak tahu? Kalau tahu ya pasti saya meyakini komunikasi itu ada di Presiden, artinya pengaduan itu adanya di Presiden, bukan di Wapres. Tetapi apapun itu tadi koordinasi menjadi penting dalam konteks untuk membangun manajemen yang sehat. Kalau menurut Kang Ujang nggak tahu, berarti Wapres ini memanfaatkan
momen sedang bertugas ke luar negerinya presiden dong berarti. Ya, bisa iya juga bisa tidak. Bisa mungkin juga bisa tidak. Ini kan politik ya, dalam konteks tadi saya katakan manajemen pemerintahan harus membangun sebuah manajemen yang baik, pencitraan yang bagus, pelayanan publik yang prima juga. Di satu sisi memang tidak ada yang salah dalam konteks membuat pengaduan-pengaduan itu untuk memastikan aspirasi publik itu berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain tadi kalau misalkan presidennya tidak tahu, lalu juga misalkan kementeriannya juga tidak diberitahu, ini menjadi persoalan. Nah, saya melihatnya begini, Kang. Nih, saya sih berusaha untuk melihatnya dari kacamata helikopter view gitu ya mungkin ya. Jadi melihatnya begini. Kementerian saat ini berjalan dengan tupoksi masing-masing. Wapres membantu presiden dengan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat. Artinya kalau misalnya ada kebijakan kementerian A, B, C yang ternyata dapat laporan dan ternyata oleh tim Wapres dicek ternyata ini memang benar ada yang tidak beres di kementerian atau apa, ya kan akan lebih baik pelaporan tersebut bisa langsung menghubungi menterinya. Ada laporan mengenai hal ini, artinya kan positif dong. Nah, dalam konteks itu iya, tetapi dalam konteks yang lain tadi, apakah kementerian-kementerian itu diajak, ya kan, untuk tadi membuat manajemen yang selaras dengan presidennya, dengan wapresnya, kan itu. Kan sejatinya saya melihat kalau lihat programnya itu bagus, ya tetapi tadi kalau manajemennya tidak dilibatkan semua kementerian ini kan menjadi problem. Nah saya melihat gini, misalkan Mas Gibran katanya nanti akan direkomendasikan ke daerah-daerah dan sebagainya, lalu kerja daerah apa juga? Sebenarnya kan masalahnya adalah daerah sudah lebih dulu dalam konteks membuat aspirasi itu, kepala daerah banyak yang membuat itu. Nah ini menarik juga nih, artinya begini. Samakah sebetulnya jenjang kinerja begitu ya antara kepala daerah melakukan istilah lapor-lapor ini begitu, sebagaimana dulu Pak Jokowi di DKI, Ahok juga di DKI, Pak Anies juga di DKI, dengan kebijakan Wapres gitu. Langsung lapor ke Wapres kalau gitu ya. Kalau kepala daerah mungkin kan tinggal kontak ke dinas terkait. Nah kalau Wapres ini nggak kejauhan nih jenjangnya begitu. Ya inilah sebenarnya kalau bahasa saya ya semua manajemen itu harus terpadu, harus terkoordinasi tadi. Makanya ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Ya kalau provinsi kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi kan ada kabupaten kota yang ini berjalan sendiri-sendiri. Apalagi misalkan partainya berbeda, ini juga menjadi persoalan. Saya mengatakan niatnya baik, programnya juga baik, tetapi kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik, tadi tidak koordinasi dengan baik, ini tadi menjadi problem tersendiri. Apa problemnya? Ya saya melihat kalau gini, selalu menekankan Pak Presiden koordinasi, ya kekompakan dijaga, tetapi kalau manajemennya tadi manajemen sendiri, untuk kepentingan sendiri, apalagi misalkan untuk kepentingan pencitraan, apalagi kepentingan elektoral, kepentingan 2029, nah ini menjadi catatan yang menurut saya tidak bagus. Ya ini harus kita kritisi bersama. Sejatinya kita dukung sesuatu yang baik, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang punya kepentingan tertentu, ya ini menjadi problem bagi saya. Masalahnya bukan problem biasa. Kalau bagi saya itu namanya problem kebangsaan begitu. Problem kebangsaan. Baik, tapi yang jelas kita berharap ya dengan adanya aduan ini masyarakat mungkin jadi memiliki wadah lebih begitu ya untuk menyalurkan keluhan-keluhannya begitu ya, dengan catatan itu tadi harus bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait, dengan pemerintah daerah juga begitu ya Kang ya, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah ya? Yang pasti tadi kementerian dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan presidennya, dengan sekretariat presiden, dan mesti tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ya, manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau Wapresnya bekerja apa ya. Wapres kan membantu presiden tentunya kan. Ya, tapi kan kita tahu misalkan begini, kalau dalam kepentingan yang kompak, yang sama, frekuensi yang sama, oke. Tapi kalau ada frekuensi yang berbeda yang menjadi persoalan. Sama di kepala daerah juga gitu kan. Kalau kepala daerah dengan wakilnya kompak, itu no problem. Pasti akan jalan semua program. Tapi kalau sebelum kita akhiri diskusi kita, ini terakhir nih Kang. Perlukah laporan yang kemarin yang masuk itu juga dibuka kepada publik? Artinya sudah disampaikan kepada institusi. Sudah di tahap mana? Artinya ada informasi buat publik begitu? Saya rasa harus dilaporkan dulu kepada Pak Presiden ya. Artinya ada manajemen lapor ke Presiden. Karena tadi Wapres adalah bawahan Presiden, jadi lapor dulu baru katakanlah diverifikasi, lalu ada eksekusi, ada aksi nyata begitu. Tapi kalau tidak lapor, tahu-tahu dieksekusi, ini bagi saya menjadi persoalan begitu. Itu yang kita hindari ya begitu ya. Ya betul. Baik, terima kasih banyak. Siap, Bang Arif Fadil, Mbak Tiara.
Dan kita lihat terlebih dahulu ya, saat lagi kan ada ada kabar utama pagi, ada informasi apa di sana sudah ada rekan kami Andi Kumala yang akan memberikan informasi mengenai berita apa di kabar utama pagi. Andi Kumala. Tiara dan Arif Fadil, untuk kabar utama pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan olah TKP yang akan berlangsung di Tol Cipularang terkait dengan kecelakaan yang terjadi kemarin dan juga bagaimana kondisi para korban di rumah sakit. Selain itu juga, kalau Anda masih ingat tentang kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, kemarin Supriyani sudah menjalani sidang tuntutan. Namun, hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum ini kontradiktif dari apa yang dituntut dengan kesimpulannya, di mana meskipun dia meyakini bahwa Supriyani ini melakukan pidana penganiayaan, namun dia menuntut bebas dan Supriyani dilepaskan dari dakwaan. Nanti kita akan update terkait dengan kasus ini. Kita kembali dulu ke Tiara dan Arif Fadil. Baik, terima kasih Andi Kumala, sesaat lagi di kabar utama pagi ya. Dan akhir kata, saya Arif Fadil dan saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.